Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu Esther berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita kembali. Kita masuk dalam pembelajaran 7 ya. Pentingnya bertanggung jawab. Terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57 dan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran lebih lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang malam dan sepanjang tidur kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mengasihi kami dan mendampingi kami. Bapa, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan tolong dan pimpin kami supaya dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar orang sedang apa ya? Ya, betul sekali anak-anak. Ini adalah gambar orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang ada di dalam penjara. Nah, kalau kita amati lebih lanjut lagi, kira-kira orang ini ditahan atau dihukum karena apa ya anak-anak? Coba perhatikan itu di rompinya ada tulisan apa ya? Ada tulisan tahanan KPK. Nah, biasanya kalau ada tulisan tahanan KPK artinya berhubungan dengan korupsi. Berarti Bapak ini adalah koruptor anak-anak. Nah, kalian tahu nggak korupsi itu apa? Korupsi artinya adalah tindakan penyelewengan kekuasaan. Dia tidak menggunakan kekuasaannya atau jabatannya dengan baik. Biasanya berhubungan dengan uang ya. Jadi dia mengambil uang yang bukan haknya atau uangnya rakyat dia ambil. Nah, anak-anak, orang-orang yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Mereka ini diberikan tugas atau jabatan untuk mengatur negara ini, tetapi mereka tidak melakukannya dengan benar. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu adalah sikap yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan karakter Kristiani dan juga karakter bangsa kita ini. Sikap tanggung jawab sebagai karakter bangsa. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tanggung jawab ya, serta contoh-contoh seorang anak yang bertanggung jawab di rumah, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, anak-anak ada yang masih ingat apa itu sikap tanggung jawab? Ada yang mau jawab? Ya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Nah, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, ataupun terhadap lingkungan, terhadap negara, bahkan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, tanggung jawab itu sangat penting sekali dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Oleh karena tanggung jawab adalah salah satu dari 18 karakter bangsa Indonesia yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap bertanggung jawab. Nah, pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita akan fokuskan ke penjelasan tentang mengapa sikap tanggung jawab itu penting dimiliki dan dikembangkan oleh semua orang termasuk anak-anak. Nah, kita juga akan belajar cerita Alkitab
tentang pentingnya bertanggung jawab. Anak-anak, sikap tanggung jawab itu akan membuat orang berhasil dalam kehidupannya. Terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Ketika seseorang melakukan tugas yang diberikan kepadanya dengan tanggung jawab, maka hasilnya pasti akan baik. Nah, hal ini dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Nah, anak-anak tahu nggak cerita tentang Yusuf? Jadi, waktu itu Raja Fir'aun adalah raja orang Mesir ya. Nah, dia bermimpi anak-anak. Kira-kira kalian tahu nggak apa ya mimpi Fir'aun? Nah, anak-anak, mimpi Fir'aun itu ada dua. Yang pertama, Fir'aun di dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 ekor lembu. Tahu lembu anak-anak? Sapi ya. Ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk keluar dari Sungai Nil. Nah, pada saat yang bersamaan keluar juga 7 ekor lembu yang kurus. Nah, lembu-lembu itu yang kurus itu berdiri di samping lembu yang gemuk. Kemudian, apa yang terjadi anak-anak? Lembu yang kurus tadi memakan habis lembu yang gemuk. Nah, kira-kira masuk akal nggak ya anak-anak? Nggak masuk akal kan? Nah, itulah mengapa Fir'aun bingung dengan mimpinya. Kenapa ada 7 ekor lembu yang kurus bisa memakan 7 ekor lembu yang gemuk? Nah, belum terpecahkan mimpi ini ya. Jadi Fir'aun ini masih bingung dengan mimpi yang pertama. Keesokan malamnya dia mimpi lagi anak-anak, mimpi yang kedua. Apa ya mimpinya? Nah, mimpinya hampir sama anak-anak. Jadi Fir'aun ini melihat ada 7 bulir gandum yang berisi dengan baik dan keluar dari satu tangkai. Jadi dia melihat ada gandum yang dalam satu tangkai itu keluar 7 bulir. Jadi banyak gitu ya anak-anak. Nah, kemudian tiba-tiba keluar juga nih 7 bulir gandum yang kurus dan layu dari tangkai yang lain. Fir'aun melihat 7 bulir yang kurus tadi menelan ke-7 bulir yang berisi dan yang baik. Nah, anak-anak, kedua mimpi itu membuat Fir'aun menjadi gelisah ya. Dia bingung. Apa sih arti mimpinya? Lalu Fir'aun mencari orang yang dapat mengartikan mimpinya. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Semua orang pintar yang ada di Mesir dipanggil oleh Fir'aun untuk mengartikan mimpinya dengan benar. Tetapi tidak satupun orang di sana yang bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Nah, kecuali Yusuf. Waktu itu ada pegawainya yang cerita ya kepada raja kalau Yusuf dapat mengartikan mimpi. Kemudian Raja Mesir ini menyuruh orang untuk memanggil Yusuf supaya dapat mengartikan mimpinya. Nah, akhirnya Yusuf ditemukanlah. Pada waktu itu Yusuf sedang ada di mana anak-anak? Saat itu Yusuf sedang ada di dalam penjara. Masih ingat ya ceritanya? Jadi Yusuf ada di dalam penjara bukan karena Yusuf korupsi anak-anak, bukan karena Yusuf berbuat salah, tapi karena dia saat itu difitnah oleh istrinya Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun. Nah, ketika Yusuf dipanggil dan Fir'aun menceritakan isi mimpinya, apa yang terjadi anak-anak? Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut dengan tepat. Yusuf menjelaskan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir. Dan setelah itu
akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, oleh karena itu, Yusuf mengusulkan kepada Raja Fir'aun tadi untuk mencari orang yang bijaksana supaya dapat mengatur bahan makanan pada 7 tahun masa kelimpahan. Sehingga nanti waktunya datang kelaparan, di Mesir tetap ada persediaan makanan. Nah, hal itu membuat Fir'aun sangat senang kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yusuf saat itu diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengurus negeri Mesir. Nah, Yusuf melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak pernah sekalipun dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi sampai melakukan tindakan korupsi seperti kebanyakan para pejabat ya. Tidak, tapi Yusuf melakukan semuanya dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya setelah lewat masa kelimpahan, datanglah masa kelaparan seperti apa yang sudah Yusuf katakan ya. Nah, di seluruh dunia pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, namun karena Yusuf melakukan tanggung jawabnya dengan benar, masalah kelaparan itu dapat ditanggulangi, dapat dihadapi dengan baik ya. Di Mesir tetap ada persediaan makanan. Sikap tanggung jawab Yusuf terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya membuat Yusuf berhasil dalam mengatur masalah kelaparan yang terjadi di Mesir. Nah, itulah contoh di dalam Alkitab tanggung jawab yang dapat membuat seseorang berhasil. Nah, maukah anak-anak seperti Yusuf? Pastinya mau ya anak-anak. Belajarlah bertanggung jawab seperti Yusuf supaya hidup anak-anak akan berhasil. Nah, anak-anak, sikap bertanggung jawab akan membuat kita dipercaya oleh orang lain. Ketika kita mampu melakukan tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, maka orang lain akan mempercayai kita dan bahkan kita bisa diberikan tugas yang lebih besar lagi. Kita bisa belajar dari perumpamaan tentang talenta ini anak-anak. Jadi di sana diceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu menitipkan hartanya kepada para hamba-hambanya. Hamba yang pertama ia berikan 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta dan hamba yang ketiga 3 talenta. Masing-masing mereka diberikan sesuai kemampuannya. Nah, setelah tuannya pergi, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya anak-anak? Ya, hamba yang pertama ini yang menerima 5 talenta, dia pergi untuk mengembangkan talentanya sehingga talentanya berkembang menjadi 10 talenta. Jadi 2 kali lipat ya dari talentanya. Nah, hamba yang kedua juga sama anak-anak. Dia juga pergi mengembangkan talenta yang ia terima sehingga menjadi 4 talenta. Tadinya 2, sekarang menjadi 4. Kemudian hamba yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh hamba ketiga anak-anak? Apakah sama seperti hamba-hamba yang lain pergi untuk mengembangkan talentanya sehingga talentanya dapat menjadi 2? Tidak. Ternyata jawabannya bukan itu. Dia justru pergi menggali lubang dan menyembunyikan talenta tersebut sehingga talentanya tidak berkembang. Talentanya hanya 1 itu saja karena tidak ia kembangkan. Nah, sampailah pada saatnya tuannya pulang ke rumah. Lalu hamba-hamba itu datang dan melaporkan hasil kerja mereka dalam mengembangkan talenta tuannya. Hamba yang pertama dan kedua melaporkan keuntungan mereka. Lalu sang tuan sangat senang
dan memuji hasil pekerjaan kedua hamba tersebut. Sang tuan mengatakan, oleh karena kedua hamba tersebut telah setia kepada pekerjaan yang kecil, maka mereka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, mereka juga diundang untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya. Wow, senang ya anak-anak, sudah dipuji, kemudian boleh masuk dalam kebahagiaan tuannya, diberi hadiah. Lalu bagaimana ya nasibnya hamba yang terakhir tadi? Hamba yang ketiga tadi juga datang kepada tuannya anak-anak, dan ia mengembalikan 1 talenta itu sembari mengatakan bahwa ia takut kepada tuannya karena tuannya kejam, sehingga ia pergi menyembunyikan talenta tersebut. Mendengar itu, sang tuan menjadi marah dan mengatakan kepada hamba tersebut bahwa ia adalah seorang yang pemalas dan jahat. Lalu talenta tersebut diambil dan diberikan kepada hamba pertama yang memiliki 10 talenta. Kemudian hamba ketiga tersebut dihukum. Hamba yang nomor 3 tadi ya, hamba yang pemalas tadi dihukum oleh sang tuan. Nah, anak-anak, dari kedua cerita di atas sangat jelas ya bahwa sikap bertanggung jawab itu sangat penting. Kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Kalian juga bisa dapat menjadi orang yang bertanggung jawab apabila kalian mau melakukan dan membiasakan sikap itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, oleh karena itu penting sekali nih buat anak-anak yang masih kecil untuk belajar terus menjadi anak yang bertanggung jawab, supaya ketika nanti kalian bertumbuh menjadi orang dewasa, kalian akan menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf, dan hidupmu akan dipercayai oleh orang seperti perumpamaan talenta ini ya, 2 hamba yang dipercayai tadi. Nah, sekaligus anak-anak sudah mengembangkan nilai karakter bangsa. Nah, luar biasa ya anak-anak. Jadi, hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf dan juga perumpamaan tentang 2 talenta supaya kita terus melakukan sikap bertanggung jawab. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita akan mengerjakan tugas ya. Nah, tugas anak-anak adalah kerjakan kegiatan 2 dan juga kegiatan 3 ya pada halaman 66 sampai halaman 67. Jadi perintahnya yang kegiatan 2, anak-anak perhatikan dulu gambar pada halaman 66. Nah, setelah itu anak-anak menjawab setiap pertanyaan yang ada pada kegiatan 2 ya, yang di halaman 67 itu. Di sana ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak tulis soalnya ke dalam buku tulis kalian, kemudian diisi ya, dijawab. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak kerjakan kegiatan 3 ya, pada halaman 67. Perintahnya adalah anak-anak baca dulu nih kisah Kain dan Habil ya, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, kemudian baru kalian menjawab pertanyaannya. Nah, setelah itu kalian juga baca Sakeus dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kemudian anak-anak isi tabel di bawah ini. Jadi pertanyaannya di kegiatan 3 cuma 2 ya anak-anak ya. Cuma Kain dan juga Sakeus. Oke anak-anak, ya silahkan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.